Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera. Hari ini saya akan melihat perkembangan pohon alpukat saya. Setelah minggu lalu kita coba potes pucuk ya. Tetapi sebelumnya di sini saya telah memotong sebagian rumputnya agar tidak terlalu tinggi, yang mana meminimalisir perkembangan bakteri yang tidak kita inginkan atau bakteri serta jamur yang tidak kita harapkan, yang mengakibatkan perkembangan pohon alpukat kita itu tidak baik, serta drainase yang mulai saya perbaiki. Teman-teman sekalian, di sini saya menggunakan kohe kambing sebagai pupuk. Kenapa? Agar sistem mikroorganisme yang ada di lahan saya ini seimbang ini dengan note ya, dengan catatan yang mana terdahulu saya menggunakan beberapa tahun yang lalu saya menggunakan full kimia, sehingga mengakibatkan tanah saya ini kurang baik. Nah, mari kita lihat teman-teman. Untuk tanaman alpukat saya sekarang jauh lebih baik, dan perkembangan setelah pemotesan pucuk ini menghasilkan beberapa calon trubus. Ini 1 jadi 4 apa 5 apa 6. Nah ya, kita cek juga ya perkembangan tanaman alpukat kita yang lain. Nah ini teman-teman, trubusnya sangat baik ya, perkembangannya sangat cantik sekali. Ini saya menggunakan pupuk kohe kambing ya, tanpa fermentasi, yang mana penyimpanannya tidak dekat dengan batang, tetapi mengambil jarak setengah meter jika itu tanaman kecil ya. Jika tanaman yang besar, saya akan mengambil posisi di tajuk luar. Nah ini teman-teman, bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat ya, ini daun-daun tua ya. Ini kering bukan apa-apa, ini daun-daun tua. Kita rontokkan saja agar daun-daun muda bisa jauh lebih cepat tumbuhnya. Nah, ini bisa dilihat dulu teman-teman, saya mengkondisikan untuk pohon alpukat ini tidak menjulang tinggi ya, tetapi melebar. Kita lihat hasilnya. Setelah potes pucuk minggu lalu ya, ini mulai berkembang. Bisa dilihat teman-teman ya, mulai banyak. Itu ada 4. Kita cek ke yang lain agar hasilnya memuaskan. Maksud saya, asal hasilnya itu bisa terlihat memuaskan, dikarenakan bukan cuma 1-2 sampel saja. Ini bisa dilihat teman-teman, ini trubus semua, dan ini adalah saya menggunakan kohe kambing. Ini juga dengan kohe kambing. Nah ini bisa dilihat teman-teman, trubusnya mulai tumbuh. Nah ini juga sama, ini bisa dilihat teman-teman, tumbuh ya. Ini juga bisa dilihat perbedaannya, mana yang daun yang hijau dan mana daun trubus.
Ini saya sedang mengkondisikan pohon ini melebar. Nah, ini juga bisa dibilang teman-teman, ini tadi saya baru potes pucuk ya, saya potes pucuk ini. Nah, ini saya pembesaran batangnya melebar biar ribut. Ini juga bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat ini bisa tumbuhnya banyak ya. Nah, ini yang saya harapkan adalah pohon alpukat saya itu rindang, tapi tidak menjulang tinggi. Nah, rindang harus digabungkan ya, rindang ya yang saya minta, yang saya harapkan. Nah, ini bisa dilihat juga, ini rimbun sekali teman-teman, batangnya banyak, ranting-rantingnya, cabangnya banyak sekali, yang mana ini pun saya potes pucuk hingga pertumbuhannya tidak menjulang ke atas. Ini juga sama, kita perhatikan. Nah, ini bisa lihat teman-teman ya, trubusnya banyak. Nah, ini juga trubusnya banyak setelah potes pucuk. Nah, itu juga sama teman-teman. Nah ya, bisa dilihat. Nah, ini juga sama ya teman-teman sekalian. Yang harus kita perhatikan adalah untuk pertumbuhan tanaman kita, seperti yang saya infokan di video-video saya yang sebelumnya, pohon tanaman kita itu membutuhkan sinar matahari full, terus karbon dioksida, serta air yang cukup. Kalau misalnya kayak macam pupuk adalah itu kandungan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi 3 faktor utama itu adalah sinar matahari, air, dan CO2 untuk mengemburkan, dan kondisi tanah kita sangat baik adalah pemupukan. Tetapi di sini ada 2 pupuk yang saya pakai. Satu adalah pupuk kimia, kedua adalah pupuk organik. Pupuk organik yang saya pergunakan di sini adalah kohe kambing, jadi pupuk organik padat. Untuk kimianya saya menggunakan Gandasil D untuk pupuk daun ya khususnya. Nah, bisa dilihat teman-teman kondisinya. Ini jarak pohon satu dengan satunya ini 5 meteran ya, 5 meteran. Tapi kayaknya mau ya, kita bisa dibilang saya akan sering-sering memangkas rantingnya agar tidak bertemu, sehingga sinar matahari itu full masuk. Nah, bisa dilihat teman-teman kondisi tanaman alpukat saya. Ini trubusnya banyak sekali ya. Ini dikarenakan kebutuhan faktor kebutuhan 3 faktor utama itu sudah tercukupi, seperti sinar matahari, CO2, serta air. Apalagi kita sekarang musim penghujan ya, yang mana kandungan pupuknya itu akan sangat tercukupi dan airnya pun akan sangat tercukupi. Jadi bisa dibilang perkembangan di tanaman di pohon alpukat saya ini sangat baik. Sangat baik itu ditandai oleh apa?
ditandakan dengan banyaknya terubus serta mulainya ada indikasi pembesaran batang. Jadi teman-teman sekalian, tolong perhatikan tanaman kalian yang ada di kebun, dikarenakan semua tanaman kita itu tergantung dari perawatan kita. Penanaman itu tidak ada yang instan, tanam langsung jadi, itu enggak ada. Itu pasti akan ada proses itu akan kita terima dengan melihat kondisi di lapangan, dan itu akan berulang jika kita melakukan kesalahan yang sama. Ya teman-teman, salam macul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani muda, maju terus, pantang mundur, gunakan teknologi agar pertanian kita jauh lebih baik serta efisiensi untuk penggunaan tenaga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul.